Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kemal Adro. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat moldingan dari Archicad dengan beberapa cara. Saya akan juga menunjukkan beberapa cara untuk menyimpannya dan juga bisa misalnya memindahkan langsung dari gambaran dari yang kalian udah buat ke moldingan. Nah, di depan sekarang yang kalian lihat itu adalah contoh akhir dari sebuah moldingan, yaitu adalah beberapa garis yang kalian mau buat dalam misalnya ini ada 4 dinding dan juga misalnya ada beberapa atap. Nah, tapi karena waktu kita sedikit, mungkin saya akan menunjukkan hanya satu dinding ini ya. Nah, oke. Di sini kalau kalian lihat sebagai contoh akhirnya ini ada beberapa warna garis yang kalian ingin incar. Nah, di sini ada kalau kalian lihat ada warna merah, biru dan juga mungkin di sini kalau kelihatan warna hitam. Nah, apa artinya itu? Warna hitam ini warna merah ini itu adalah untuk garis memotong, sedangkan warna biru untuk menggrafir dan warna hitam itu adalah untuk menggrafir bidang. Nah, jadi ada beberapa tipe ataupun warna garis yang kalian harus perhatikan dalam membuat moldingan. Nah, moldingan itu sendiri adalah seperti kalian mau membuat sebuah maket. Maket tersebut kalian memerlukan misalnya bidang tertentu, tampak tertentu dan bagaimana. Nah, cara membuat bidangnya kita pakai garis merah ini untuk memotong bidangnya. Misalnya ini satu dinding, sedangkan ada beberapa detail dari dindingnya yang kita mau tunjukkan. Misalnya kalau di sini adalah aksen kayu ataupun beberapa sambungan kayu, di sini saya pakai garis biru. Kalian juga bisa menggunakan pakai garis hitam kalau itu mau menggrafir tebal. Nah, apa yang saya maksud misalnya itu menggrafir tebal, misalnya jadi hasil akhirnya itu mungkin misalnya ini sebagai contoh, dia akan berubah jadi misalnya ini warna totalnya warna hitam. Nah, jadi kalau ini saya rubah ke ini, nah akhirnya akan begini. Ini akan terpotong, ini akan kelihatan ada garis-garis tebal, sedangkan yang warna hitam ini tadi garis hitam akan tergrafir tebal. Nah, begitu. Oke, saya akan balik lagi. Uh, ini adalah contohnya. Ini ada sebuah rumah kecil, rumah Jawa tua yang itu misalnya kalau di sini ada beberapa detail yang saya mau pertahankan. Jadi bukan misalnya kalau dinding putih aja kan hanya bisa buat kotak aja ya. Tapi kalau di sini saya mau menunjukkan detail-detailnya yang ada di dindingnya. Nah, kalau di situ saya akan menunjukkan di ground floor saya nanti pakai misalnya beberapa contoh tuh pakai elevation tool, pakai section tool juga bisa, tapi di sini saya pakai elevation tool. Nah, akan langsung lompat saja karena tidak perlu tunjukkan cara pakai elevation tool ya, karena udah bisa ya. Nah, di sini misalnya ada contohnya, ini ada dinding satu, dinding dua yang di tengah ini, dan juga dinding yang di samping sini. Nah, normalnya kalau kita membuat dindingnya di market kita jadikan satu semuanya, tapi sedangkan kalau misalnya kalian mau buat detail, misalnya satu ini detail aja, kalian bisa aja buat yang di tengah ini daripada kalian membuat capek-capek misalnya seluruhnya begitu. Nah, oke. Uh, ini udah sesuai dengan apa yang saya mau buat. Jadi sesuaikan tampak kalian ataupun section ataupun apa yang kalian mau potongkan dengan yang kalian mau buat. Di sini kalau cara saya sendiri itu dari storynya yang kalian udah buat. Di sini saya udah buat folder di view map. Ini tinggal diklik, klik kiri, lalu drag masukin ke foldernya biar rapi aja untuk misalnya untuk kemudahan kalian mau mencari datanya di mana. Lalu masuk ke layouting. Nah, ini buka layoutnya dulu. Kalau kalian bisa lihat dari yang kalian udah simpan di view map itu tinggal di drag masukkan ke dalam ke layout. Nah, sambil menunggu ini, kalau kalian lihat ini layoutnya bukan hanya pakai layout yang biasa, misalnya ini sebagai contoh.
Ini ukurannya udah sesuai dengan apa yang saya mau buat, dengan ukuran marketnya tertentu dengan material tertentu. Kalau di sini sebagai contoh kertas mounting dengan ukuran kertas per kertasnya itu 10-20 kali 840, ini seingat saya ya. Tapi ini juga bisa berubah, misalnya kalian mau pakai kayu, akrilik, ataupun misalnya karton, ataupun malah kardus, itu bebas. Jadi ini sesuaikan dengan ukuran media yang kalian akan buat. Misalnya juga mungkin gabungan juga bisa, misalnya karton untuk kontur, mounting untuk dinding-dindingnya, kayu-kayu itu misalnya itu triplek itu pakai untuk misalnya menunjukkan aksen, dan juga mungkin akrilik untuk menunjukkan jendela-jendela, itu bebas juga. Yang penting ukurannya benar. Di sini saya hilangkan marginnya biar untuk ya untuk nyimpan, memakai kertasnya lah ya, sebanyak mungkin. Oke, di sini untuk yang mau layout yang saya pilih udah pakai master layout tadi yang saya sudah buat, yang kertas mounting. Nah, kalau untuk di Archicad sendiri, kalau kalian dari awal udah settingnya benar, misalnya dari awal itu udah 1:100, dan market yang kalian mau buat itu 1:100, seharusnya itu udah sesuai dengan apa yang kalian mau buat di kertas mountingnya itu, atau yang di sini. Ukurannya sudah pas, jadi kalian tidak ada perlu penyesuaian lagi. Tapi misalnya kalian ada penyesuaian lagi, oh saya buat di Archicad-nya 1:1 ataupun 1:100, sedangkan yang kalian mau itu adalah 1:50. Nah, itu kalau kalian lihat di atas ini ada beberapa setting. Nah, yang perlu kalian lakukan itu ada klik drawingnya sampai warna hijau ini untuk diselect. Di sini ada opsi scale. Scale ini untuk merubah skala dari drawing yang kalian pilih ini. Misalnya kalian sebagai contoh ini saya buatnya 1:50, tapi sedangkan file yang saya punya ini 1:100. Jadi saya sudah ganti saja 1:50 untuk mempermudah begitu. Daripada kalian merubah settingan dari proyek kalian atau dari model kalian tinggal rubah di sini aja. Lanjut di sini. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mengedit ataupun membuat garis-garis tadi yang kita incar. Nah, kalau ada orang juga yang normalnya misalnya saya mau membuat dari elevation lalu ke misalnya ini worksheet lalu baru ke layout juga bisa, itu bebas juga. Tapi menurut saya ada cara yang lebih cepat, itu adalah dari yang tadi gambar langsung ke layout. Nah, sedangkan di layout ini, tapi lihatlah tidak bisa diedit karena dia dianggapnya sebagai gambar. Ada opsi kalau kalian klik kanan, export into current view. Nah, di export ini adalah artinya gambar ini akan direndahkan menjadi garis-garis yang kalian bisa edit. Ataupun kalau kalian cukup niat, itu kalian bisa misalnya ngetrace ulang semuanya satu-satu, yang saya tidak sarankan. Nah, oke, ini udah sebagai contohnya. Kalau prosesnya udah jadi, ini coba saya drag ke kanan sebentar. Nah, jadi kalau kalian lihat ini sudah ada, tapi dia akan diledakkannya bukan hanya garis, dia garis dan bidang. Karena garis putih ini yang di dalam ini yang kita awalnya buat dinding, dia anggapnya sebagai bidang. Kalau kalian kita tekan di sini, nah dia dianggap sebagai bidang. Nah, untuk mempercepat, contoh yang dari misalnya file yang kalian udah masukkan ke sini ataupun gambar, ini dihapus saja untuk mempercepat prosesnya. Terus ini dari setiap bidang yang kalian pilih itu adalah fill. Nah, karena kita mau garisnya doang ataupun incarannya memang hanya garis, ini tinggal klik tool fill terus Ctrl A. Ini udah keselect semuanya, lalu di delete. Nah, berarti yang kita dapatkan hanya garis saja. Oke. Nah, di sini ada beberapa garis yang saya tidak mau. Misalnya ada garis kontur, ada garis dinding yang saya tidak perlukan, beberapa dinding juga yang saya tidak perlukan.
Nah, di sini saya tinggal edit, tinggal hapus bagian-bagian yang saya tidak perlu. Nah, oke. Nah, tapi kalau kalian lihat, sebenarnya ini garisnya itu belum rapi. Kalau kalian lihat tuh biasanya ada satu garis itu, seperti misalnya kalau di jendela ataupun di pintu itu, kalau kalian tarik satu garis ini saja, di belakang garis itu tuh biasanya ada satu garis lagi, biasanya. Nah, untuk mempercepat prosesnya itu adalah kalian tinggal Ctrl A semua ini, semua garisnya. Kalian klik edit, reshape, terus line work consolidation. Kerjanya itu adalah semua garis yang tadi terpecah-pecah, kalian jadikan satu. Nah, misalnya ini layernya di mana, pennya di mana. Ini dia bilang kalau misalnya ada garis yang beda, misalnya terputus, dia akan jadikan satu. Garis yang overlapping pun dijadikan satu. Garis yang beda-beda tipe pun nanti hanya yang garis, misalnya garis yang paling tebal ataupun di sini yang solid akan menjadi satu. Ini juga berlaku sama, dia akan mengeditnya. Tunggu sebentar. Nah, kita lihat duplikatnya itu 2007. Oh, beberapa yang di merge itu sekitar 10.000, terus juga yang overlapping mungkin 500-an. Oke. Nah, di sini kan kita mengurangi kemungkinan ada garis double. Nah, yang kalian perlu paling sangat hindari itu adalah garis yang berduplikat dua. Karena saat kalian membuat molding itu sendiri, kalau kalian membuatnya double, dia lasernya akan jalan dua kali dan itu akan merusak bahan kalian kalau misalnya bahan kalian itu tipis. Jadi akan misalnya bahannya bolong, bahannya juga ada bekas kotor lebih banyak dan juga mungkin merusak seluruh moldingnya. Jadi kemungkinannya bisa banyak. Nah, tapi di sini kita udah dapat lah, ini garis yang saya mau pertahankan, dan kita sekarang tentukan yang mana bolong, yang mana tidak. Misalnya di sini saya tahu lah kalau mau buat dinding pasti dari semua sisi yang dari dinding tersebut, misalnya sebelah kiri, kanan, atas, bawah itu tersebut, yang untuk menempel ke maket pasti saya akan buat itu memotong daripada itu hanya grafir doang. Nah, jadi ini dengan ini juga saya akan rubah warna merah. Nah, sedangkan garis yang di dalam semua ini, sebentar, saya akan rubah warna biru. Nah, jadi kalau kalian lihat, udah ini yang kita incar. Ini warna merah sebagai yang pemotong, jadi mendapatkan sudut dinding. Biru itu yang digrafir. Lalu kalau ada yang misalnya kalian mau grafir blok tadi yang kayak saya contohkan itu bisa warna hitam. Nah, tapi kalau kalian lihat, ini terlalu banyak garis mendekat. Taunya dari mana terlalu garis mendekat? Kalian tinggal klik kanan, True Line Weight. True line weight itu adalah menunjukkan seberapa tebal sebenarnya garisnya itu di nyatanya. Kalau ini kan garis tipis, ini hanya ditunjukkan di komputer kalian. Sedangkan kalau kita hidupin true line weight, kalian lihatlah, oh setebal ini dalam satu garis, sedangkan ini terdiri dari beberapa garis. Nah, berarti kalian di sini harus misalnya membersihkan beberapa garis. Misalnya di dalam tersebut ini, saya tidak mau sebanyak ini, saya hapus saja. Nah, jadi sisanya mungkin garis terluar sama terdalam.
Nah, ini mungkin kalian lakukan berapa kali. Saya tidak sarankan mungkin ada garis-garis yang terlalu berkecil begini, dan pada akhirnya kalian incarannya seperti ini. Garisnya itu rapi dan juga tidak terlalu banyak garis yang terlalu kecil ataupun berdempetan, dan mungkin juga semisalnya beberapa detail yang kalian mau pertahankan, kalian select yang mana terpilih sama tidak. Nah, uh, ini saya akan cepat saja. Saya akan copy ke sini. Oke. Nah, kalau dari sini kalian harus perhatikan juga, kalau yang kalian copy dari misalnya dari worksheet ini, kalau kalian pindah ke molding, dia akan mengikuti ukuran yang di worksheet kebanding yang ukuran di layoutnya sendiri. Karena di layout sendiri kan tadi kita sudah berubah ini 1:50, sedangkan di aslinya itu tadi itu 1:100. Jadi saya sarankan semuanya disamakan skalanya dahulu. Nah, detail-detail seperti ini sih, misalnya yang terlalu kecil ataupun terlalu banyak garis, saya sarankan itu lebih baik kalian skalakan ke atas ataupun disimplifikasi. Nah, di sini mungkin beberapa garis yang saya mau pertahankan itu adalah garis bentuknya uh, secara kasaran, tidak secara detail, karena yang incaran saya itu hanya skalanya 1:100 ataupun di sini 1:50. Sedangkan kalau kalian mau menunjukkan detail seperti ini, saya sarankan menggunakan skala lebih besar, misalnya 1:20 ataupun 1:10 untuk menunjukkan detailnya tersebut. Nah, tapi kalau juga kalian tetap mau menggunakan detailnya, saya sarankan disimplifikasi ataupun detailnya tersebut itu diskalakan atas. Semisalnya kalian mempunyai sebuah fasad yang rumit dan kalian mau menjadikan tersebut sebuah poin tertentu dari market kalian yang kalian mau tonjolkan, saya sarankan diskalakan ke atas. Nah, itu tidak terlalu susah, itu tinggal kalian klik tersebut. Kalian ada opsi di sini, kalau kalian lihat di sini bisa namanya unify, menjadikan satu, sedangkan di sini bisa resize. Kalian bisa kalau cepatnya Ctrl K, kalian resize. Di sini adalah bisa jadi mengeskalakan, kerjanya sama saja. Oke. Nah, di sini kalau sih bisa mungkin jarak antara memotong. Jadi kalau yang biru bisa mungkin jangan terlalu banyak garis dan juga jangan terlalu banyak mendekati. Sama juga dengan yang warna merah. Nah, sebisa mungkin jarak antara ini kalau saat kalian udah membuatnya, itu saya sarankan sekitar 5 ataupun misalnya 3 milimeter dekat. Nah, ini hanya untuk sebagai jarak aman untuk biar potongan kalian itu tidak overlapping dengan yang lain ataupun terlalu banyak bekas potongan. Nah, setelah itu saya sarankan kalian menggunakan space-nya sebisa mungkin, jadi itu dirapikan baik-baik. Dan juga misalnya kalau udah tahu ada kertas sebesar ini, pakai area yang paling terkecil aja sebisa mungkin, jangan ambil dari tengah begitu. Dan juga penempatannya juga teratur. Nah, sebagai contoh, diatur seperti ini, cukup berdekatan tapi masih ada space yang sebagai jarak aman untuk lasernya bergerak. Dan kalau kalian misalnya, oh saya lupa ini di mana, ini sebagai apa, mungkin kalian juga pakai penomoran seperti ini. Oh, sebagai dasar saya pakai D besar untuk sebagai dasar, sedangkan yang lain itu tidak ada penomoran karena saya udah sadar begitu. Nah, ini sebagai contohnya. Ini saya resize saja biar untuk memudahkannya. Oke. Nah,
Oke. Ini sudah di resize, saya kembali lagi ke layout di sini. Untuk yang ekspornya di bagian molding, di sini saya sarankan pakai PDF biasa sudah bisa. Tapi kalau misalnya beberapa memang tempat laser cutting tuh minta DWG atau DXF. Jadi saya sarankan setiap kali mengekspor untuk semisalnya laser cutting ataupun moldingan itu kalian sebagai PDF, DXF dan DWG. Kalau tiga itu mencukupi. Biasa normal juga hanya PDF sudah cukup. Kalau yang untuk DUI PDF sudah cukup. Setelah itu kalian bisa publish seperti biasa. Jangan lupa selected items. Ini adalah dan yang paling penting itu adalah formatnya. Formatnya itu color. Pastikan ini hairline. Hairline itu ketebalan garisnya, jangan ketebalannya dihidupin, yang penting hairline. Colornya dipastikan hidup. Oke. Nah setelah itu tinggal di publish. Sudah. Pada akhirnya nanti akan kurang lebih hasilnya begini. Mungkin itu sebuah sekilas lah cara untuk membuat moldingan dengan cepat. Jadi untuk memberikan sebuah konklusi, kalian pastikan itu adalah misalnya yang kalian mau buat itu udah teratur, yang mana kalian mau pilih, misalnya sebuah sisi, sebuah atap atau bagaimana, kalian jadikan itu sebuah section, jadikan ke worksheet. Kalau kalian style mau diedit dulu ataupun bisa langsung edit di layout seperti ini. Pastikan di layout tersebut itu mempunyai ukuran yang benar untuk media kalian. Seperti ini, ukurannya sesuai dengan media kalian. Sebisa mungkin rapi dalam pewarnaan, misalnya warna putih, biru dan merah, biru dan juga hitam jika itu yang mau kalian pakai. Detail-detail seperti ini saya sarankan jangan terlalu dipakai kalau terlalu kecil skalanya. Kalaupun juga mau pakai skala, di scale up. Dan jangan lupa, karena kalian itu tidak perfect, dalam artian biasa banyak kesalahan, pastikan setelah ini semua juga kalau kalian masih ragu, dicek lagi, edit, reshape, terus line work consolidation. Ini hanya untuk memastikan tidak ada duplikat. Misalnya seperti ini, pada akhirnya masih ada duplikat satu, masih harus juga merapikan. Ini hanya untuk memastikan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke lab ataupun misalnya mungkin asdos masing-masing. Mungkin itu saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.